Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Gali di channel Gali Learning. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai H5P First Presentation in Moodle. Oke, sebelumnya kita saksikan dulu yang berikut ini. Jika tombol subscribe teman-teman masih berwarna merah, silahkan diklik, lalu diklik juga gambar lonceng di sebelahnya, lalu pilih semua. Oke, terima kasih teman-teman telah mensubscribe channel ini. Silahkan melanjutkan menonton videonya. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama kita pilih add an activity or resource. Lalu kita pilih interactive content. Ini kita langsung pilih course presentation. Oke, kita isikan judulnya. Misalnya di sini judulnya beberapa alat input pada komputer. Lalu kita coba untuk menambahkan image atau gambar. Add, kita tambahkan keyboard untuk gambar yang pertama. Teksnya lalu kita done. Kita perbesar gambarnya sedikit. Lalu kita ingin tambahkan teks di sini. Ini kita done. Oke, sekarang kita ingin tambahkan slide. Kita add new slide untuk slide kedua. Oke, sama seperti slide pertama, kita tambahkan image lebih dahulu misalnya. Kita tambahkan mouse. Kalau kita done. Hit gambarnya. Lalu misal kita ingin tambahkan teks di sini, kita klik teks. Lalu kita done. Oke, kita tambahkan slide yang ketiga, add new slide. Lalu kita isi di sini misalnya dengan summary. Misalnya judulnya ini, introduction text kita samakan saja misalnya. Lalu untuk summary set of statements, ini kita lihat ada keterangannya list of statements for the summary. The first statement is correct. Jadi statement yang pertama ini adalah statement yang benar. Jadi sisanya yang salah. Kita ketikkan yang benar. Ini teksnya alat input data yang berupa huruf, angka, dan simbol pada komputer. Yang benarnya adalah keyboard. Maka kita ketikkan keyboard. Statement yang lainnya, kita bisa isikan yang lainnya. Yang ingin menambahkan, kita tinggal add statement. Kali ini saya hanya menggunakan dua statement. Yang benar yaitu keyboard untuk statement pertama, dan statement kedua salah yaitu mouse. Setelah itu kita coba untuk done. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 buah slide. Slide pertama isi gambar keyboard dan teks keyboard. Untuk slide kedua ada di sini gambar mouse beserta teksnya. Lalu di slide ketiga di sini ada summary. Oke, di sini kita ingin memberi background pada slide ini. Oke, kita letakkan dulu di slide pertama. Lalu
kita pilih di sini slide background. Nah, ini ada dua pilihan, template atau di slide. Jika template, sana akan merubah semua background, baik itu di slide pertama, slide kedua, ataupun di slide ketiga, dan semua yang ada eh, dan semua slide yang telah kita buat itu akan berubah sesuai dengan pengaturan yang ada di template, dan berubahnya itu semua adalah sama. Di sini ada image background dan color fill background. Jika image background, kita coba saja langsung. Ini misalnya kita tambahkan keyboard, maka backgroundnya adalah keyboard seperti ini. Lalu di slide kedua juga keyboard dan slide ketiga juga keyboard. Begitu juga kalau kita misalnya pilih color fill background. Misalnya kita kasih warna ini, maka di semua slide juga berwarna yang sama. Berbeda dengan di slide. Misalnya kita taruh di sini slide pertama, lalu kita klik di sini di slide, lalu misalnya kita pilih background, lalu kita add, misalkan di sini kita tambahkan gambar mouse untuk background. Nah, pada slide pertama sudah terganti background mouse. Kita lihat slide kedua, tidak terganti. Slide kedua dan ketiga tidak terganti. Hanya slide pertama. Begitu juga jika kita pilih color fill background. Pastikan di sini di slide, lalu kita klik color fill background. Misalnya kita rubah menjadi warna merah. Lalu kita coba lihat slide yang lainnya. Tidak ikut berubah. Artinya hanya pada slide yang aktif yang sedang di setting. Misalnya slide pertama kita rubah jadi warna seperti ini. Lalu di slide kedua, kita klik juga di slide. Lalu kita beri warna yang berbeda, misalnya warna ini. Lalu yang ketiga, misalnya kita beri warna ini. Oke, coba kita lihat. Masing-masing slide memiliki warna yang berbeda. Misalnya kita ingin rubah lagi. Untuk yang pertama misalkan warna merah. Ya, sini pastikan di slide, lalu sini merah. Lalu di sini kita rubah misalkan warna kuning seperti ini. Lalu yang ketiga, kita pastikan di slide. Lalu kita color fill backgroundnya kita ganti warna hijau. Oke, sekarang kita punya warna slide pertama merah, slide kedua kuning, slide ketiga hijau. Oke, sekarang kita coba lihat untuk di sini. Ada move slide left dan move slide right. Kita akan coba. Kalau move slide right berarti kita akan memindahkan slide yang sedang aktif ke belah kanan. Misalnya di sini slide pertama kita akan pindahkan di belakang slide kedua, sehingga slide kedua akan menjadi slide pertama. Tekan atau klik pada slide pertama, lalu kita move slide right. Maka akan bertukar tempat dengan slide kedua. Yang tadinya slide pertama adalah keyboard, sekarang slide pertama itu adalah mouse. Begitu juga jika kita ingin mengembalikannya, kita klik misalkan di slide kedua ini, kita ingin kembalikan menjadi slide pertama, yaitu kita klik move slide left. Oke,
Lalu di sini juga ada clone slide. Misalkan slide pertama ini keyboard, kita ingin clone, artinya akan menggandakan. Kita klik di sini, maka slide pertama di sini akan tergandakan menjadi dua. Begitupun kalau kita ingin menggandakannya lagi menjadi tiga, atau menggandakan lagi ingin menjadi empat, dan seterusnya. Tetapi kita hanya perlu satu, sehingga yang tiga ini akan kita hapus. Kita klik yang akan kita hapus, lalu klik di sini delete slide. Oke, delete lagi. Satu lagi kita delete. Oke, posisi sudah seperti semula. Lalu kita bisa lihat yang sebelah kiri. Di sini ada Show Sidebar Navigation Menu. Nah, di sini adalah menu navigasi. Kita bisa berpindah slide dari sini. Fungsinya sama dengan yang di bawah ini. Oke, tinggal mana yang kita lebih eh, butuhkan. Jika ini tidak kita butuhkan, kita bisa klik lagi satu kali di sini sehingga hilang. Oke, setelah itu kita akan coba untuk save and display. Oke, ini adalah tampilannya. Hasilnya seperti ini. Slide pertama merah, slide kedua kuning, dan slide ketiga hijau. Di mana slide pertama berisi keyboard, slide kedua berisi mouse, slide ketiga berisi summary. Oke, pada summary ini kita bisa pilih. Tadi yang pertama itu adalah yang benar, maka di sini keyboard yang benar kita klik. Kita klik di sebelah pojok kanan ini summary. Kita juga bisa retry kembali. Kita coba kembali. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, selesai sudah video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Galih pamit. See you. Bye-bye.